Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tabel periodik unsur. Dalam tabel periodik unsur terdapat sejarah. Tabel periodik pada mulanya diciptakan tanpa mengetahui struktur dalam atom. Orang pertama yang mengenali keteraturan tersebut adalah ahli kimia Jerman, yaitu Johann Wolfgang Dobereiner, yang pada tahun 1829 memperhatikan adanya beberapa trait unsur-unsur yang hampir sama, yaitu ClBr-I. Temuan ini kemudian diikuti oleh ahli kimia Inggris, yaitu John Alexander Reina Newlands, yang pada tahun 1865 memperhatikan bahwa unsur-unsur yang bersifat mirip ini berulang dalam interval 8 yang ia persamakan dengan oktav musik. Selanjutnya, karena dalam pengembangan tabel periodik oleh Mayer dan Dimitri Mendeleev ditemukan adanya penyimpangan. Pada tahun 1914, Moseley memperbaiki susunan daftar periodik Mendeleev yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom atau konfigurasi elektron. Ayo. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem periodik modern. Ya, ini adalah tampilan dari susunan berkala unsur-unsur tabel periodik panjang yang disempurnakan oleh Moseley pada tahun 1914. Yaitu pertama, di sini ada baris yang horizontal. Horizontal itu dari kiri ke kanan. Kita bisa lihat dari kiri ke kanan, ini disebut periode. Lanjutnya, untuk bagian horizontalnya dari atas ke bawah disebut golongan. Kemudian golongan itu terbagi atas dua, golongan A dengan golongan B. Golongan A terdiri dari golongan 1A sampai dengan 8A, dan golongan B terdiri dari 4B dan 8B. Ya. Lanjut, golongan B sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu golongan transisi. Di sini kita bisa lihat golongan transisi itu ada golongan 1B sampai dengan 8B. Ini dia. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Kemudian ada di sini terdapat nomor atom 57 sampai 72, dan di bawahnya 89 sampai 109. Itu kenapa tidak ada 57 dan 58-nya? Karena di situ ada transisi dalam. Transisi dalam tersendiri terbagi atas dua bagian. Yang pertama, lantanoide. Ini kita bisa lihat lantanoide di sini. Kemudian ada actinoide. Ya, selanjutnya dalam susunan berkala ini terdapat blok-blok yang akan dijadikan sebagai berdasarkan konfigurasi elektron. Maka unsur-unsur dalam susunan berkala dapat dikelompokkan atas unsur-unsur. Yang pertama yaitu blok S, yaitu unsur-unsur elektron terluar yang mengisi orbital S dalam susunan berkala. Unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital S adalah unsur golongan 1A dengan 2A. Kemudian ada blok P, yaitu unsur-unsur elektron yang terluarnya mengisi orbital P. Dalam susunan berkala, unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital P adalah unsur golongan 3A sampai dengan unsur golongan 8A. Ini kita bisa lihat. Kemudian ada blok D, yaitu unsur-unsur yang elektron keluarnya mengisi orbital D.
Dalam susunan berkala unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital d adalah unsur-unsur golongan transisi 1b dengan 7b ditambah golongan 8b. Kita bisa lihat di sini. Lanjut ada blok F. Blok F yaitu unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital F. Unsur-unsur blok F ini meliputi unsur lantanoida dan actinida. Action. Berikut adalah penjelasan dari blok-blok S, P, D, F tadi. Ini ada sebuah contoh soal. Misalnya, kita dapat melalui blok-blok S, P, D, F tadi, kita dapat mengetahui dari mana berapa golongan suatu unsur tersebut dan periode di mana periodenya. Sebagai contoh, unsur natrium. Natrium memiliki nomor atom di sini 11. Natrium memiliki nomor atom 11, kita bisa definisikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kita ambil di belakangnya 3S1. Karena di sini ada huruf F, S itu menunjukkan di mana dia Ya, S itu menunjukkan bahwa natrium itu berada di golongan S. Natrium berada di blok S. Karena dia berada di golongan blok S itu kan terdiri dari golongan 1A dan 2A. Dari mana kita ketahui natrium itu berada di golongan 1A atau 2A? Dari sini. Di sini ada angka 1, berarti dia berada di golongan 1A. Jadi natrium itu memiliki golongan 1A. Lanjut untuk periodenya kita bisa lihat di sini ada angka 3. Berarti natrium itu memiliki berada di periode ketiga. Kita bisa buktikan di sini unsur natrium berada di golongan 1A dan di periode ketiga 1, 2, 3. Lanjut, sifat periodik unsur. Sifat logam. Unsur-unsur dapat dibagi menjadi 3. Logam, yaitu zat yang dapat mengantarkan listrik dan panas. Yang kedua, bukan logam, yaitu zat yang tidak mengantarkan listrik. Yang ketiga, semilogam atau metaloid, yaitu zat yang bersifat logam sekaligus bukan logam. Dalam suatu golongan, makin ke atas letak suatu unsur sifat logam makin berkurang. Dan dalam satu periode, makin ke kanan letak suatu unsur sifat logam kian berkurang. Jari-jari atom. Dalam suatu periode, makin ke kanan letak suatu unsur, jari-jari atom semakin kecil. Hal ini disebabkan jumlah proton dalam inti dan jumlah elektron dalam orbital bertambah. Dalam satu golongan, makin ke bawah letak suatu jari-jari atom semakin besar. Ini apa nih? Kimia. Energi ionisasi atau potensial ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom yang berdiri sendiri. Dalam suatu golongan, energi ionisasi semakin berkurang jika nomor atom bertambah. Infinitas elektron. Infinitas elektron adalah energi yang dilepaskan jika atom dalam bentuk gas menerima elektron dengan membentuk ion negatif. Dalam suatu golongan makin ke bawah, letak suatu unsur afinitas elektron makin berkurang. Dalam satu periode, makin ke kanan letak suatu unsur afinitas elektron makin bertambah. Ini disebabkan makin kecil jari-jari atom, afinitas elektron semakin besar.
Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Ini berkaitan dengan energi, ionisasi, dan afinitas elektron. Sifat keelektronegatifan sama dengan energi, ionisasi, dan afinitas elektron, yaitu makin kecil jari-jari atom, maka harga keelektronegatifan makin besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.